Marcus Thuram ditarik keluar pada babak pertama, laporan sebutkan langkah pencegahan. Penyerang utama Inter, Marcus Thuram, ditarik keluar pada babak pertama semifinal Supercoppa Italiana melawan Atalanta. Laporan awal di Italia mengindikasikan bahwa pergantian tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan semata. Thuram terlibat dalam beberapa upaya serangan Inter pada babak pertama, namun gagal mencetak gol saat kedua tim masuk ke ruang ganti dengan kedudukan 0-0. Namun, pemain asal Prancis itu tidak kembali untuk memulai babak kedua, digantikan oleh Mehdi Taremi. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Thuram merasakan sedikit ketegangan pada otot aduktor di kaki kirinya, yang menjadi alasan pelatih Simone Inzaghi untuk menariknya keluar dan mencegah cedera lebih lanjut. Beruntung bagi Nerazzurri, pergantian striker tidak mengganggu produktivitas tim di depan gawang. Denzel Dumfries mencetak 2 gol hanya dalam waktu 20 menit setelah babak kedua dimulai, membawa Inter menuju final Supercoppa Italiana yang akan digelar pada tanggal 6 Januari mendatang. Kondisi Thuram akan terus dipantau, dan akan dilihat apakah ia bisa bermain di final yang akan berlangsung pada Selasa dini hari waktu Indonesia, atau difokuskan untuk laga Serie A berikutnya. Inter siap perkuat lini pertahanan, Giorgio Scalvini jadi target utama. Inter dikabarkan berencana meremajakan skuad mereka pada bursa transfer musim panas mendatang, dan langkah pertama akan dimulai dengan memperkuat lini pertahanan. Menurut laporan Sky Sport Italia, salah satu nama yang terus dikaitkan dengan Inter adalah bek muda Atalanta, Giorgio Scalvini. Scalvini, yang dianggap sebagai salah satu talenta terbaik Italia, menjadi target utama bagi Inter. Namun, Atalanta tidak berniat melepas pemain berusia 19 tahun itu dengan harga murah. Klub yang bermarkas di Bergamo tersebut dilaporkan meminta setidaknya 60 juta euro untuk jasa Scalvini, angka yang cukup tinggi dan membuat transfer ini menjadi tantangan besar bagi Inter. Meskipun demikian, Inter tetap memprioritaskan Scalvini sebagai bagian dari rencana jangka panjang mereka, untuk membangun skuad yang lebih kompetitif di masa depan. Scalvini bisa bermain di 3 posisi dalam skema 3 bek bertahan. Ia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan, seperti yang ia tunjukkan dalam laga kontra Inter tadi malam. Thomas Palacios berpotensi dipinjamkan pada Januari, masih menunggu tawaran. Bek muda berbakat, Thomas Palacios, dikabarkan berpeluang untuk dipinjamkan pada bursa transfer Januari mendatang oleh Inter. Namun, hingga saat ini, belum ada tawaran resmi yang masuk untuk pemain asal Argentina tersebut. Keputusan untuk meminjamkan Palacios bertujuan memberikan waktu bermain lebih banyak guna mengasah kemampuannya di level kompetitif. Inter disebut siap membuka pintu untuk transfer sementara jika ada tawaran yang sesuai. Situasi ini masih akan terus dipantau menjelang pembukaan bursa transfer, dengan banyak klub yang mungkin mempertimbangkan Palacios sebagai opsi memperkuat lini belakang mereka, mengingat situasi lini belakang Inter yang sekarang mengalami krisis dengan masih cederanya Benjamin Pavard dan Francesco Acerbi. Bukan tidak mungkin manajemen Nerazzurri akan membiarkannya bertahan di klub. Kalah dari Inter, Gianpiero Gasperini berdalih, gol Denzel Dumfries tidak sah. Pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini, menepis tudingan bahwa ia meremehkan Supercoppa Italiana setelah kekalahan 0-2 dari Inter di semifinal. Keputusan mengejutkan Gasperini untuk merotasi pemain utama menjadi sorotan, tetapi ia menegaskan bahwa langkah tersebut adalah bagian dari strategi untuk menguji para pemain. Dalam pertandingan di Riyadh, Gasperini memilih untuk memulai laga tanpa beberapa bintang utamanya, seperti Charles de Ketelaere, Ademola Lookman, dan Ederson. Sebagai gantinya, ia memberikan kesempatan kepada Nicolo Zaniolo, Lazar Samardzic, dan Giorgio Scalvini. "Saya tidak sedang bereksperimen," ujar Gasperini kepada Sport Mediaset. "Kami memiliki banyak pemain dan menjalani serangkaian laga berat. Supercoppa datang pada waktu yang tepat untuk memverifikasi pemain yang sudah berkontribusi, tetapi jarang bermain dibandingkan yang lain.
Keputusan ini akhirnya menjadi bumerang setelah Denzel Dumfries mencetak 2 gol untuk Inter di babak kedua. Meski Ederson sempat mencetak gol balasan, gol tersebut dianulir karena posisi offside De Ketelaere setelah tinjauan panjang VAR. Stefan de Vrij menanti tawaran perpanjangan kontrak dari Inter Milan. Bek tengah Inter, Stefan de Vrij, tengah menanti tawaran perpanjangan kontrak dari Inter. Menurut laporan terbaru surat kabar Tuttosport, pemain asal Belanda tersebut berharap mendapat kontrak baru berdurasi 2 tahun dari Inter. Saat ini, kontrak de Vrij dengan Nerazzurri akan berakhir pada Juni tahun 2024. Pemain berusia 32 tahun itu menandatangani perpanjangan kontrak terakhirnya pada 2023, memilih bertahan di klub daripada hengkang secara gratis. Namun, dengan semakin dekatnya akhir kontrak tersebut, masa depan de Vrij kini menjadi tanda tanya. Jika tidak ada kesepakatan baru, mantan pemain Lazio dan Feyenoord itu bisa meninggalkan Inter di akhir musim ini. Hingga kini, belum ada pembicaraan resmi antara pihak Inter dan perwakilan de Vrij terkait kontrak baru. Meski demikian, sang pemain mengisyaratkan keinginannya untuk tetap bertahan di Giuseppe Meazza. Menurut laporan, de Vrij berharap mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak 2 tahun hingga Juni tahun 2027. Namun, Inter belum memberikan sinyal jelas mengenai hal tersebut. AS Roma tertarik pada Fratesi, Inter tidak ingin melepasnya di Januari. Tim ibu kota menunjukkan minat besar untuk mendatangkan David Fratesi, tetapi Inter enggan melepas sang gelandang di bulan Januari. Fratesi, yang merupakan produk Akademi Muda Roma, kabarnya tertarik kembali ke klub lamanya karena minimnya kesempatan bermain yang ia dapatkan di Inter. Namun, pihak Nerazzurri hanya akan mempertimbangkan transfer jika ada tawaran yang memenuhi penilaian tinggi mereka terhadap sang pemain. Hingga saat ini, Fratesi jarang mendapatkan waktu bermain reguler di Inter. Sepanjang musim ini, mantan pemain Sassuolo itu baru mengumpulkan total 936 menit bermain di semua kompetisi, dengan kontribusi 3 gol. Sayangnya, sebagian besar penampilannya berasal dari bangku cadangan dan jarang menjadi starter. Situasi ini membuat Fratesi ingin meninggalkan kota Milan untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Namun, keputusan akhir ada di tangan manajemen Inter, yang tampaknya masih membutuhkan jasa sang gelandang hingga akhir musim ini, seperti yang dikonfirmasi oleh Gianluca Di Marzio. Kedua tim juga tidak tertarik dengan ide pertukaran pemain antara Fratesi dengan Lorenzo Pellegrini, yang beberapa hari mencuat di media lokal.